Tadi dulunya rasis kan katanya ya. Iya nggak sih? Subhanallah. Subhanallah. Padahal dia tuh putih loh, tapi rasis tuh lihat. Ya begitulah teh, jadi merasa apa ya, merasa kurang cantik kayaknya ya, insecure jatuhnya ya. Insecure-nya gara-gara apa? Insecure-nya ya itu kalau misalkan aku tuh ya Pematik-pematiknya yang bikin Teh Ayu insecure. dulu tuh aku ngerasa aku kalau nggak putih apa yang orang lihat dari aku gitu, nauzubillah ya. Jadi gitu. modal utama banget. Jadi modal utama, jadi buat aku tuh definisi cantik itu putih gitu kan. Hidung mancung itu udah nggak mungkin lah ya. Kalau hidung aku udah nggak bisa gimanain. Saya operasi. Dan aku juga takut kan kalau Nauzubillah. gitu. Ya udah, hidung aku udah terima apa adanya. Cuma kalau kulit kata menurut aku masih bisa lah gitu. Jadi ya udah, dari aku tuh pakai krim pemutih itu udah lumayan lama teh. Dari semenjak kerja, lulus kuliah kerja, jadi hampir 10 tahun kayaknya. Umuran 19 tahun sudah terjamah ya Allah. 19 tahun. 19 udah lebih dari 10 tahun gitu. 19 Ya tahun Allah, udah mulai 19 pakai tahun. putih. Kan zaman dulu tuh masih zamannya, aduh nggak boleh sebutin Ih merek. lumayan loh. Jangan nggak boleh sebutin merek di sini. Nggak boleh. Gitu ya Allah, nauzubillah ya, jangan ikutin. Tidak untuk dicontoh teman-teman. Nah, dari umur 19 tahun. Berarti itu tahun berapa ya? Itu aku. Soalnya kan pemutih itu tahun 2000 berapa ya? Pemutihnya 2008 ya? Oh, aku lulus SMA 2015 ya. 2008, 2010 tuh udah ada pemutih Aku kan lulus ya, SMA 2005 kalau nggak salah. Aduh, aku lupa deh. Pokoknya udah lumayan lama sih. Sekitar 10 tahunan lebih. Dua- Pakai krim pemutih. Krim pemutih kan viralnya itu kalau nggak salah 2008-2010 sih ya. Iya 2010-an. Sudah 13 tahun ya. Ya 2012. 2010. Teh Ayu udah dari pakai tahun 2000. 2010-an kayaknya. Tahun 2011 gitu, lumayan lama. Ngerasa nggak ada dampaknya nggak? Ngerasa banget kalau awalnya cakep, glowing gitu, udah tua dikit, entah mungkin karena emang udah tua juga, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu rajin kayak dulu muda gitu ya, sering maskeran gitu ya. Sekarang berasa udah punya anak ya begitu banyak flek gitu. Kemarin sempat pakai krim apa namanya, sempat pakai krim yang menurut kita itu aman ya, dan ternyata masih bahaya juga ya. Itu ternyata malah makin parah, flek kanan kiri gitu awalnya. Tapi nggak emang kalau krim pemutih kan memang gitu, merkuri, hidrokinon, stearat kan sama sebenarnya. Pasti nimbulin melasma sama flek-flek kan. Ya Allah gitu ya. Terus memutuskan tidak berhenti menggunakan krim pemutih. Merubah mindset. Merubah mindset definisi cantik gitu. Dan sebenarnya awalnya ngaji dulu ya pastinya. Ngajinya Proses emang ngajinya hijrah gitu ya. Gajinya pas Ngajinya aku tuh ngaji pas punya anak 2, pas punya anak 2 gitu. oh udah punya anak, udah punya lama banget ya, telat ya. nggak telat. Nggak ada kata telat ya, ada pada nggak sama Iya, sekali. benar-benar. Gitu. Jadi udah cukup lumayan lama, sempet berhenti nggak mau pakai apa-apa. Ternyata Itu udah ngaji. udah malah kering gitu ya. Sempet berhenti nggak pakai apa-apa ya malah kering. Terus coba-coba katanya pakai sabun bayi kan. Ya udah akhirnya aku ikhtiarin pakai sabun bayi aja tiap mau mandi gitu ya, cuci muka, facial mask. Berhenti pakai krim pemutihnya itu gara-gara apa? Gara-gara pas tahu ternyata ini juga dapat bahaya info gitu. berarti kan, dapat maklumat sabikoh kan, dapat info kalau krim yang aku pakai ternyata merek itulah ya, ternyata itu bahaya juga, yang katanya itu aman buat bumil, muswir, hoax gitu ya. Nauzubillah gitu ya. Ya udah, jadi lumayan ikhtiar lama. Terus aku juga sempat ke salah satu klinik kecantikan yang menurut aku itu ada dokternya juga, katanya itu aman gitu. Ternyata ya sampai aku ketemu dengan Lauza ini. Boleh nyebutin merek kalau itu? Oh nggak boleh. Untuk nggak boleh nyebutin merek ya, begitulah gitu prosesnya. Natural dan organik skincare ketemu ya akhirnya. Karena udah teredukasi. Sudah teredukasi ya, masya Allah mudahkan jalannya gitu. Sebetulnya mudah sih hidup ini ya teh. Emang kitanya aja perempuan zaman now yang bikin kayaknya susah gitu. Memang karena awalnya definisi cantik menurut aku tuh putih gitu ya. Putih, mancung, hidung tinggi, mancung gitu ya. Aduh, kalau senyum tuh mempesona, bibir merah gitu. Tapi kalau lipstick aku emang nggak pakai dari dulu sih. Kalau untuk bibir, eyeshadow apa emang aku nggak suka ya. Kalau dandan, cuma aku nggak skincare suka. doang. Aku cuma skincare aja karena memang aku lebih ke menurut aku nih ya. Kalau udah putih, lo mau apa juga keren deh gitu. Menurut aku ya zaman dulu gitu.
karena itu udah jadi stereotipnya orang-orang kan begitu. Memang cara pandang juga gitu ya. Memang kita dulu tuh banyak pembiasaannya gitu cara pandang yang menurut kita. Kalau orang putih tuh pakai baju mau orange, mau kuning, mau hitam aja kayaknya keren gitu ya. Beda kalau orang yang kulitnya gitu ya. Iya. Sebaliknya gelap gitu ya. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Ketika kita mengubah mindset bahwa apa namanya cantik itu nggak harus putih. Aku sekarang udah bisa lihat orang yang kulitnya gelap pun tetap keren kok teh gitu. Iya, emang bener. Yang baik lagi ke mindset gitu. Buat ngebangun mindset itu apa aja sih Tiara Tayo? Itu ya tentunya yang pertama minta petunjuk Allah, dan tapi sebelumnya ngaji dulu, tetap ngaji ya gitu. Mungkin kalau aku nggak ngaji, Ngajinya ngaji gimana sih kayaknya maksudnya? terancam punah deh kalau nggak ngaji. Buat teman-teman nih yang belum ngaji, ayo aku saranin ngaji dulu deh gitu ya. Ngaji Islam secara kafah, di situ kita akan dibahas gitu dari mana kita berasal, mau kemana kita setelah dari mana kita berasal. Oh, itu hidup dibahas ini buat ya? apa? Iya, kita dibahas terus sampai mau kemana kita setelah hidup ini ya, itu masya Allah gitu semua dikupas tuntas. Itu mah akidah banget berarti Iya, ya. gitu. Jadi yang aku awalnya nggak pernah bukan nggak pernah mikir, karena memang nggak dapat maklumat sebikoh ya sebelumnya ya gitu, karena kita hidup di zaman kapitalis gitu ya, yang kayaknya lumrah aja gitu dengan yang aku pakai selama ini, dengan gaya hidupku selama ini, kayaknya aku ngerasa nggak ada yang salah gitu. Nah, ketika kita mengkaji Islam secara apa gitu, masya Allah gitu, ternyata hidup jauh lebih mudah, yang ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang aku lakukan selama ini yang dulu aku tuh nggak tahu kalau itu tuh salah gitu. Jadi awal mulanya rasis nih. Terus akhirnya mindsetnya kerubah gara-gara ikut kajian. Betul banget. Ikut kajiannya dari mulai pembahasan akidah dibahas. Akidah dibahas, masya Allah pokoknya. Terus sampai akhirnya kecantikan juga dibahas tuh. Kecantikan ya kebetulan ya gitu ya, masya Allah, bukan kebetulan ya, qadarullah gitu. Setelah kita masuk ke kajian Islam secara kafah, kayaknya Allah tuh tuntun aku, apa yang aku butuhkan tuh aku didekati sama teman-teman yang alhamdulillahnya fokus di kecantikan, bukan fokus ya ternyata banyak juga nih korban-korbannya gitu ya. Ketemu sama banyak korban gitu, dan masih banyak juga, kita masih perlu banyak edukasi juga bahwa ternyata teman, nggak bisa dipungkiri ya teh ya, di zaman sekarang itu kapitalis, banyak teman-teman dekat aku sendiri pun yang masih pakai gitu, dan itu tuh nggak mudah kita mengedukasinya gitu. Iya emang benar. Masya Allah, tapi alhamdulillah sih gitu, ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, doa aku tuh cuma, ya Allah kita maafin ya kalau dulu tuh aku sering pakai krim-krim yang bahaya, tapi beneran ya Allah dulu tuh aku nggak tahu kalau krim itu bahaya gitu, karena dulu menurut aku tuh putih tuh putih tuh cantik tuh putih, dan untuk putih tuh kayaknya aku sampai nggak mikir itu kandungannya bahaya atau enggak gitu. Maaf, aku sudah zolim sama diri aku sendiri. Sekarang aku udah taubat, aku udah terserah Allah deh gitu ya. Kalau menurut orang aku putih, tapi menurut aku kulumuk gitu ya. Aku udah terserah Allah, yang penting aku disayang sama Allah, yang penting Allah nggak ninggalin aku gitu, bimbing aku gitu, arahin aku biar aku nemuin krim gitu, pokoknya semua yang Allah butuhkan tuh semua yang aku butuhkan tuh menurut Allah baik gitu ya Allah, alhamdulillah gitu, masya Allah. Allah bimbing aku, Allah ketemuin aku sama teman-teman yang fokus edukasi di skincare, bahkan aku nemuin yang memang satu produk yang menurut aku baik gitu ya, yang yang fokus di holistic care itu. Masya Allah, amin. Jadi emang gara-gara kajian juga ya, jadi ngerubah mindset, karena kan di Islam juga kan kita dibahas ya, yang dipakai itu mesti halal, thayyib juga. Ternyata nggak cuma kita mikirnya yang baik untuk kesehatan diri sendiri, tapi juga ini kira-kira limbahnya ngerugiin gitu. Aduh, kalau udah mikir itu kayak dosa jariah, aku makin menyesal gitu ya. Ternyata memang di Islam juga kan ngebahas soal kecantikan juga kan, serinci itu kan sebenarnya gitu. Jadi awalnya gara-gara tetap ya butuh inputan informasi yang sahih, yang baik. Bener. Sampai itu jadi matu masawbiko, terus akhirnya Tayu udah deh nggak akan pakai krim pemutih lagi. Apa jangan mulai? Udah kapok. Udah cukup gitu, udah cukup nih, aku udah nge-flek di pipi kanan kiri. Itu udah paling parah itu selama hidup aku nge-flek gitu. Biasanya muka aku glowing, nggak ada apa-apa, sekarang udah makin parah, tapi alhamdulillah sekarang udah makin membaik. Udah itu udah cukup buat aku gitu. Iya bener, tapi emang bener sih rata-rata teman-teman ini ada tuh guru yang dari udah belasan tahun pakai krim pemutih, itu sampai fleknya sekarang bener-bener udah nggak bisa dihilangin lagi itu gara-gara pakai merkuri hidroquinone. Banyak banget sebenarnya yang aku flek yang ada di muka aku itu nggak separah orang-orang gitu ya. Alhamdulillah masih tetap bersyukur gitu. Dia mah kincong tau teman-teman sebenarnya. Parah banget. Ayu tuh cuma dibisikin sama setan aja. Jadi menurut Ayu sekarang gimana definisi cantik? Definisi cantik, masya Allah ya gitu. Cantik itu ya yang pertama pastinya hatinya ya teh ya gitu ya. Cantik itu
bentuk takwa kita sama Allah gitu, gimana cara kita menjaga diri kita gitu ya dari hal-hal yang haram gitu ya. Hijrah, pokoknya hijrah dari melakukan semua hal-hal yang Allah larang menjadi hal-hal yang Allah sukai gitu. Itu definisi cantik sebetulnya gitu ya, bukan cantik yang apa sih namanya secara fisik doang awalnya gitu ya. putih mancung, enggak gitu. Justru lebih, aku tuh jadi sekarang lebih iri ngelihat perempuan-perempuan yang masya Allah gitu ya, yang secara physically aja gitu ya lembut gitu, atau terkatanya lembut, adabnya baik gitu ya, terus sopan santun, pokoknya masya Allah deh, itu tuh Caranya yang lebih aku cantik ya, gitu, gitu itu menurut ya. aku tuh sekarang jauh lebih cantik gitu. Nah, urusan apa fisik kita nomor 2 biasanya gitu. Sekarang jadi kayak begitu Masya karena Allah, udah dapet infonya yang bener nih dari Islam, udah kenal. Ternyata emang bener dibahas di Islam juga gitu ya, fikih soal kecantikan. Emang Tayu pernah ngerasa jahiliyah? Kok tadi ngomongnya hijrah ya? bukan ngerasa lagi yang aku dulu jahiliyah teh, ya Allah jangan dituruti ya, subhanallah nauzubillah min dzalik gitu ya. Aku tuh ya Allah bisa dibilang aku nemuin ini tuh kayak seperti hidup lagi tuh, seperti terakhir kembali gitu, seperti Allah tuh udah jatuhin aku terus ngangkat aku lagi gitu, bisa dibilang kayak udah mati hidupin lagi gitu, terus aja digubrak-gabrung gitu ya kalau kata bahasa Sunda. Sejahiliyah apa sih emang Tayu dulu teh? Ya Allah, dulu tuh aku pakai kerudung aja. Itu setelah lulus SMA, kuliah, bahkan mau kerja baru pakai kerudung teh. Terus aku juga Tapi sebelum nikah ya? sebelum nikah pakai kerudung. Jadi itu sampai di titik nadir ya. Kerudungnya udah kayak gini apa? Belum Mas. Jilbab apa? Kan zaman dulu itu Hijaber. zamannya aku hijrah itu belum musim gamis-gamis kayak sekarang. Iya sih, emang Zaman bener dulu ya. hijrah tuh masih pakai kerudung segi 4, tapi aku masih pakai rok dulu kan. Aku belum tahu ya kalau misalkan Potongan. ternyata potongan tuh nggak boleh. Jadi aku masih pakai rok, masih pakai kaos, masih pakai kerudung segi 4 yang transparan gitu lah teh, gitu ya Allah gitu. Kalau ingat masa-masa jahiliyah merasa bersalah gitu. Gitu teh. Terus Sempat pacaran nggak teh? sempet, nauzubillah jangan diikutin, sempat pacaran juga. Terus Karena kan kita, maksudnya orang hijrah itu nggak ujuk-ujuk langsung enggak berubah. enggak ya. Yang orang yang punya, pacaran. yang orang yang hijrah tuh kan pasti punya masa kelam teman-teman gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan pergaulannya nauzubillah min dzalik. Dan itu emang nggak bisa dipungkiri. Balik lagi kan harus ada orang yang kitanya mesti ngejemput hidayah untuk datang ke kajian kita kemarin kan Memang dulu kan gitu. perlu usaha yang keras gitu, perlu memaksakan diri gitu. Setan tuh Tadinya males nggak berhenti, nggak berhenti ngegodain aku teh dari awalnya. Jadi pertama kali nih ya aku pakai kerudung itu hari Jumat ketika aku masih jadi SPG suatu produk, yang itu tuh pakai bajunya dress gitu ya, dengan yang di atas lutut gitu ya, rambutnya tuh Sepan. gitu, dress apa gitu, kebayang dong seksinya, nauzubillah gitu ya. Ternyata ya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata tak ayu begitu ya. Aku tuh jadi SPG dulu waktu itu, SPG satu produk di kereta. Dulu tuh zamannya kereta tuh masih nggak kayak sekarang ya. Kereta dulu, zaman dulu tuh masih banyak tukang dagang naik kalau kereta Jabodetabek. Iya, zaman gitu. dulu. Benar. Jadi aku tuh dikasih satu buku hadiah ulang tahun dari temanku. Masya Allah, ini tuh temanku, teman baikku ya. Namanya Merli Anggita gitu ya. Dia Masya Allah gitu. Beliau ngasih buku, dan itu tuh buku tuh aku pegang. Jadi di situ tuh ada hadis yang Buku apa? Kalau boleh tahu. buku tentang wanita gitu ya. Tentang wanita, lupa lagi judulnya apa. Intinya di situ ada satu hadis menerangkan ketika kita perempuan setelah balik keluar rumah dari keluar pintu aja gitu ya, satu helai rambut yang keluar aja itu dosanya ngaruh ke dosa ayah kandung. Itu aku langsung Kayak ketampar gitu. kayak ketampar gitu. Aku nih jadi anak belum bisa membahagiakan ayah aku gitu ya, boro-boro ngebahagiain gitu kayaknya selama ini. Jadi aku tuh cuma berpikir ya Allah gitu, makanya banyak banget dosa waktu itu. Ketika di kereta aku cuma mikir ya Allah gitu, udah mah aku nggak bisa ngebahagiain, ini aku malah nambahin dosa. Dari situ aku nangis, aku langsung pulang. Besoknya aku langsung pakai kerudung teh gitu. Secepat itu ya. Secepat itu aku pakai kerudung, bahkan itu pun ditentang teh sama keluarga aku, ngapain sih gitu pakai kerudung, orang juga banyak yang pakai kerudung masih pakai jeans gitu. Aku tuh ketika pakai kerudung aku langsung hibah-hibahkan, enggak kayaknya dibuang juga ya celana jeans, pokoknya baju-baju pendek udah langsung aku buang-buangnya. Pokoknya total saat itu aku tuh memang cara pandang aku sebelum pakai kerudung, aku selalu bilang kalaupun nanti aku pakai kerudung, aku nggak mau pakai kerudung pakai celana jeans gitu, atau pakai baju ketat gitu. Padahal waktu itu aku pun masih pakai rok, pakai kaos masih ada kelihatan sedikit-sedikit gitu ya, nekuk gitu. Nauzubillah deh, pokoknya serem kalau ingat zaman dulu tuh. suka malu sendiri sama Allah. Ya Allah baik banget sampai sekarang aku bisa di titik kayak gini tuh. Dulunya ya memang prosesnya nggak gampang juga gitu. Justru ujian terbesar tuh dari
keluarga sendiri, dari orang tua sendiri nggak dapat dukungan, karena memang kan aku hidup di memang kita hidup di zaman kapitalis sekarang yang nggak bisa menyalahkan Iya, juga benar. gitu ya. Memang apa namanya, memang lumrahnya orang pada umumnya, orang tua aku juga gitu ya, memang belum paham Islam secara kafah gitu. Jadi ya Apalagi kan udah, sekarang jadi- gembar-gembornya kan Islam radikal, aliran-aliran sesat Iya, gitu kan. betul. Apalagi Yang nggak- sekarang udah banyak UU yang apa namanya, Yang anak harus mempunyai hak asasi sendiri gitu ya. balik lagi gitu. ke hak asasi manusia kan. Jadi nggak heran akhirnya kenapa dari keluarga kadang jadi ngehalang-halangin, karena kan sebenarnya bentuk cinta mereka juga kan sama kita, takut kitanya kenapa-napa gitu, takut kitanya kena aliran sesat gitu. Tapi ternyata kan Ayu punya otak yang cerdas, Masya Allah, yang bisa. Allah yang ngasih, bukan Masya aku. Allah, barakallah. Iya, Allah ngasih hidayah sama taufiknya untuk Teh Ayu, sampai akhirnya Teh Ayu memutuskan untuk berhijab Untuk syar'i. berhijab syar'i itu, Masya Allah. Terus udah lagi nggak mikir rasis ya. Insecure udah nggak ya? Udah gak insecure, aku udah percaya sama diri aku sendiri, apapun yang Allah kasih Pede. aku syukuri, dan insya Allah akan aku rawat gitu. Berarti sekarang udah pede dong. Udahlah, insya Allah. Udah pede. Sempat aku insecure tuh lama ya, berapa tahun kemarin, sampai orang-orang tuh nyadar, orang sekitarnya, kamu kenapa sih gitu. Sekarang akhirnya itu muka tuh katanya ya, kata orang lain, kataku muka kelihatan lebih tua dari biasanya, lebih kusam, tapi padahal waktu itu aku ngerasa biasa aja gitu. Ternyata aku dapat pesan cinta dari Allah, ya Allah ternyata ini yang selama ini membuat aku ini ya, aku ngerasa aku nggak cantik karena aku nggak putih kayak gitu-gitu tuh ya. Padahal Masya dia Allah. putih ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak tahu itu entah kenapa, walaupun banyak orang yang bilang aku putih, tapi aku tuh ngerasa nggak putih tuh, gitu. Setannya luar biasa berarti ya. Tapi sekarang udah enggak kan? Nah, sekarang aku Kasih udah- tips dong. Tipsnya ya itu ngaji, ngaji gitu. Cuma itu ya? Ngaji Islam secara kafah, terus kita dekat sama teman-teman yang solihah gitu, link masuk di komunitas yang membangun ya gitu, komunitas yang membangun. Terus apa ya namanya, lebih ke awalnya lebih ke mindset. Jadi ketika memang kita mau belajar itu, Allah tuh kayaknya mudah banget gitu ngasih jalan gitu, apa yang kita butuhin tuh Allah kasih tanpa diminta gitu bahkan gitu. Jadi itu merasa kita tuh I'm nothing without Allah Iya gitu. sih benar emang. Dan memang harus dijemput kan, nggak bisa Harus dicokokin dijemput terus gitu ya, kan. jemput. Sempet nggak sih ngerasa males gitu? Ih sempet sering banget. Sering. Apalagi dulu tuh ya Allah, sebelum aku pakai kerudung tuh kayaknya hidup ngapain ya, aku gini-gini banget sih, bosan gitu, main kesana main sini udah sering. Maka dia sempat dari yang murah sampai yang mahal tuh ya, aku sempat gitu ngalamin dari kongkong-kongkong ya gitu dulu ya. kongkong. Bahkan aku tuh dulu SPG itu satu lingkungan yang di situ banyak komunitas yang apa yang sebagian besar suka ke diskotik gitu ya. Aku ada lagi, oh ya dulu tuh aku sempat syuting tuh ya Allah gitu. Alhamdulillah aku sempat syuting jadi figuran sama Raffi Ahmad ya gitu ya Allah. Mungkin Raffi Ahmad nggak akan kenal sama aku gitu. Mantan artis gagal. Ya mantan alhamdulillah kalau gagal. Allah gagalkan. Aku jadi setan alhamdulillah. deh, sukses jadi setan ya Allah. Beneran aku pertama kali aku syuting aku jadi hantu. Ya, alhamdulillah, iya, aku jadi hantunya. Aku tuh syuting sama Raffi Ahmad, Itu ada Tias berapa lama? Mirasih. Berapa lama? Lama sih, hampir setahun ya aku di fase itu. Bolak-balik syuting itu beneran pulang pagi teh. Dari Bogor ke Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta, terus pernah syuting waktu itu sama Raffi Ahmad, aku syutingnya di Puncak. Itu tuh aku beneran pulang pagi, udah kayak apa gitu. Aku di anak Ngerasa bahagia. enggak gitu, cuma dulu mungkin ya dulu gitu, kayaknya bangga banget ya gitu dulu gue syuting nih sama Raffi Ahmad gitu, terus satu kasus sama Tias Mirasih gitu kan, aku dulu figuran ya teh Ya ampun, gitu. ternyata ya ini kita Ya Allah gitu ya, innalillahi. Terus aku juga sempet jalan di catwalk pakai rok mini, pakai tank top di itu Pangrango Plaza gitu, lomba-lomba model iya gitu. dulu zaman dulu ada ya sering. Sering, cuma kalau untuk itu bapakku kalau tahu ya sekemarin, cuma aku suka di belakang gitu pelan-pelan sama mama. Mama biasa mendukung aku, mama tuh yang selalu mendukung aku. Apapun yang aku lakukan gitu, supporter terbaik gitu sampai sekarang saat ini tapi ya. Insya Allah gitu. sampai hijrah juga alhamdulillah disupport kan sama mama. Alhamdulillah, gitu. Ternyata ya Tayu sejahiliyah itu. Sejauh itu ya Allah, malu teh kalau ngomongin dulu ya Allah. Iyalah Aku dulu semuanya kita sama lah, mantan lebih baik jadi mantan jahiliyah kan ya daripada mantan apa mantan solihah. solihah. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Iya Allah ternyata ya Tayu. Parah deh dulu deh gitu ya Allah. Aku tuh sempat jadi SPG bank, jadi temenan sama yang kaum lesbi homo tuh biasa gitu, memang itu Lesbi orang homo? sedang gitu. Jadi temen aku tuh dulu ya ada yang bisek kayak gitu-gitu tuh. Jadi cipika-cipiki lawan jenis tuh biasa aja gitu, kayak zaman ya nggak beda jauh lah kayak zaman sekarang artis-artis gitu lah ya. Sama aku pun dulu mengalami hal-hal seperti itu, teman-teman gitu datang Tapi kan itu cipika-cipiki. dianggapnya kan biasa aja. Dan aku juga nggak tahu kalau itu dosa ya dulu gitu, memang belum tahu gitu. Jadi memang kita tuh kurang edukasi gitu. Jadi Islam yang saat ini ada itu
emang karena dari turunan ya, jadi nggak tahu teh sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau apa yang kita lakuin itu salah, makanya perlu banget tuh dakwah tuh seperti Kan itu. katanya mah jadi muslimah yang biasa-biasa aja gitu. Padahal yang biasa tuh yang kayak gimana sih? Yang biasa tuh ya itu mungkin yang gak terlalu fanatik, padahal ya ketika kita kenal Islam lebih dalam, ya Allah masya Allah gitu kayaknya mungkin ini kali ya yang kata aku tuh dulu orang bilang fanatik, padahal ya aku rasain ya Allah, Allah mudahin hidup aku udah nggak peduli lagi apa kata orang loh teh. Dulu tuh aku yang dikit-dikit orang bilang, ih lo tuh pakai kerudungnya nggak matching gitu tuh langsung stres deh. Aku dulu gitu teh ya Allah. Aku tanya ada teman-teman kantor Kayaknya aku, anak-anak zaman sekarang kayak gitu. dulu teman-teman kantor aku sampai manggil aku tuh mismatching teh, jadi karena aku tuh Jadi semuanya dulu harus tuh di kantor kalau aku pakai tas kuning, kerudung kuning gitu ya, nggak aja gigi. terus, tapi sekarang udah zamannya ini katanya apa namanya pakai Tabrak rok warna. tabrak Iya, sekarang aku udah berani kerudung kuning baju merah gitu. Kalau dulu itu baju kuning, kerudung itu bisa kuning. bikin insecure kayak gitu Iya, terus kaos kaki sampai kuning, sampai tas sepatu. Aku dulu kan matching dikenalnya ya gitu di kantor. Ya kayak gitu lah, masya Allah. Nauzubillah min dzalik, itu sampai kayak gitu. Capek, tapi aku tuh sampai di titik yang ya Allah mau ngapain sih gitu ya. Gitu-gitu hirup teh gitu ya teh kalau kata bahasa Sunda gitu. Kenapa semua harus matching gitu ya? Apa namanya, tapi kalau dikaitkan dengan itu ya tes STV gitu kan, aku ini si feeling introvert ya gitu. kayak sempat Feeling introvert itu feeling introvert itu memang ada kecenderungan apa namanya, pengen eksis lah teh gitu. Jadi suka dengan hal-hal yang orang tuh kenal kita, apapun itu bentuknya, bikin kita tertentu itu suka gitu gitu. Orang feeling introvert suka dikenal suka orang. dikenal. Tapi sekarang kesini ya Allah gitu, aku lebih baik dikenal Allah daripada dikenal orang Asik, gitu. masya Allah. Udah nggak terlalu yang Udah kayaknya udah kerubah banget itu udah mindsetnya. mindset udah nggak yang aduh gitu, udah capek teh gitu kalau aku tiap hari pakai baju matching sepatu ini ya udah gak. Kalau sekarang aku punya sendal pun nggak sampai 1 lusin gitu. Kalau dulu ya Allah nggak kehitung ya, sendal sepatu gitu ya, Koleksi ya. kerudung pun udah ada ratusan gitu. Sempat aku ngitung kerudung aku itu ada sekitar 150 teh ya Allah. Demi apa? Alhamdulillah ya. 150. Iya, jadi dulu tuh pas aku hijrah aku beli kerudung segi 4 langsung 2 lusin. Karena aku itu mismatching itu, jadi harus bajunya merah, kerudungnya merah. Nggak mau beda sedikit pun nggak mau gitu. Satu kali beli kerudung 2 lusin. Itu 2 lusin, 1 lusin. Jadi genteng-genteng kalau orangnya udah suka, itu minimal paling sedikit aku beli itu 3 gitu. 3 lusin sekali beli. 3 biji. Itu proses hijrah ya. Proses hijrah gitu ya. Terus bahkan aku hitung-hitung kemarin pun gamis aku tuh sampai ratusan gitu ya. Itu segitu udah hijrah gitu, tapi masih belum kebuka ya karena memang proses ya. Nah, namanya hijrah kan proses terus. Sempet kayak gitu-gitu, sempat punya tas lusinan gitu, sepatu udah kayak itu, gamisnya udah gitu. Suamiku tuh tinggal yang suami aku udah geleng-geleng. Tapi untungnya selalu sabar ya. Sayang, baju segitu banyaknya selemari sendiri sampai kurang, masih ngerasa nggak punya baju katanya gitu. Masya Allah gitu, suami aku memang masya Allah gitu, beliau salah satu orang yang paling mendukung aku hijrah. Alhamdulillah ya, gitu. ya Allah. Mungkin kalau aku nggak dapetin suami yang sekarang gitu, yang sekarang jadi suami aku, kayaknya gimana gitu ya gitu ya. Memang Allah tuh maha baik ya, Allah kasih apa yang aku butuhkan gitu. Suami aku sekarang yaitu yang benar-benar mendidik aku gitu ya. Apa namanya, aku tuh melihat beliau tuh aku tuh melihat beliau tuh pria yang sederhana gitu, jauh banget sama aku tuh ya Allah gitu. Aku tuh istrinya yang banyak gaya, mismatching. Aku tuh ngerasa kalau beli apa-apa tuh itu tuh menurut aku murah, menurut dia tuh mahal. Pokoknya yang gitu-gitu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akhirnya aku sampai di titik ya Allah, aku bersyukur sekali punya suami seperti beliau. Kalau aku nggak punya suami seperti suamiku sekarang atau samanya kayak aku, mau jadi apa nanti hidup aku ya ngasih dengan gitu. Allah kasih aku pelajaran, kasih aku waktu untuk berpikir gitu, berproses. Meskipun itu pada prosesnya nggak gampang ya teh gitu, tetap banyak lika-liku, tetap banyak air mata gitu ya. Kebayang nggak sih baru-baru awal nikah gimana gitu, gejolak batin kan ya namanya hijrah tuh. Gimana yang aku dengan gaya hidup aku sekarang, yang gaya hidup dulu gitu ya, dengan suami aku yang hidupnya sederhana apa adanya gitu, masya Allah gitu. Memang kalau awal-awal tuh sering nangis gitu, kalau sekarang ya Allah gitu aku malah aku tuh bersyukur. Sering teh, hampir tiap hari dulu nangis. Nangisin apa sih? Nggak tahu ya dulu, karena walaupun dulu walaupun dulu udah nikah pakai kerudung, tapi kan aku belum mengkaji Islam secara kafah ya gitu. Jadi aku tuh ngerasa tiba-tiba nangis gitu, galau gitu kan. Kita tuh capek sama hal-hal yang di luar wilayah kita, yang bukan kuasa kita. Aku jadi capek kalau suamiku kayak gini ya sikapnya gitu ya. Nah ternyata suami tuh nggak ngapain-ngapain juga, kita udah ngerasa ekspektasinya berlebihan kali gitu, ya, gitu, lebay gitu ya, bapernya nggak pada tempatnya gitu, lebih tepatnya gitu. Ya, jadi apa mungkin dulu mah minim syukur kan, terus berekspektasinya berlebihan, pengennya begini-begini, tapi ternyata keadaan nggak sesuai. Ya, benar, banyak. Tapi ngomong-ngomong itu pada kemana sekarang hijab hijabnya sama gamis kemana? Hijab sama gamis ya udah aku kasih teh ya Allah itu. Jadi saudara aku, teman-teman dekat aku, alhamdulillah sih pada mau gitu. Ratusan lah. Bahkan dulu teh aku waktu kerja itu kos kaki bekas pakai aku aja orang mau pakai gitu. Aku aja
Aku nggak pernah mau loh pakai kaos kaki bekas orang teh. Tapi teman-teman aku itu masya Allah mereka memang luar Tapi biasa. masih layak pakai kan? Iya masih mau. Misalkan aku nih kalau dulu nih ya di kantor, jadi aku dulu sempat jadi apa ya, bisa dibilang presenter ya. Jadi di kantor aku dulu tuh waktu aku kerja mereka tuh masih pakai jeans, sedangkan aku pakai rok jeans gitu ya. Tetap aku mau mengimbangi ceritanya gitu ya, mau mengimbangi ya, mau mengimbangi pakai rok jeans. Nah mereka akhirnya dari situ pada mulai banyak yang pakai rok gitu. Awalnya tuh pakai rok tuh tabu di kantor, sampai aku sama orang tua aku Di presenter gitu ya dikatain kayak ngapain sih pakai jeansnya kayak ibu-ibu, pakai rok sendiri dikatain kayak ibu-ibu gitu. Tapi aku nggak peduli ya, karena kan aku juga dari dulu emang nggak terlalu itu ya peduli kalau dikatain ibu-ibu. Ketika aku udah memutuskan untuk menggunakan sesuatu, aku udah nggak terlalu peduli juga sama penilaian orang, sama penilaian orang. Yang penting menurut aku itu bagus gitu ya. Dan dulu tuh di kantor tuh nggak ada yang pakai kaos kaki, nggak menutup aurat gitu kan, belum tahu ya kalau kaki itu aurat. Dan aku pun waktu itu di kantor pun belum merasa itu wajib, aku cuma nggak mau hitam tadi gitu. Oh jadi niatnya beda niat gitu pakai kaos kaki, tetap nggak mau nggak mau hitam. hitam gitu kan. Dulu kan aku bikers ya pakai motor ya gitu, apa namanya, kalau keluar tuh nggak lupa sarung tangan sama kaos kaki itu nggak mau hitam. Tetap aku tuh orang yang paling takut hitam, ya Allah, nauzubillah ya gitu Dulu gitu. Sekarang nggak dong, alhamdulillah ya. Masya Allah. Kalau kasih ilmu itu kan rezeki banget banget ya nggak sih, ngerasa nggak sih? Ngerasa banget, ya Allah, Masya Coba Allah. kalau tanpa ilmu hidup kita tuh masih susah, tau nggak sih? Iya dulu Kalau tanpa ilmu ya masa dulu aku mau pergi aja capek sejam bikin baju matchinginnya kayak gimana, mikir kan? sampai aku Gimana udah tuh, paling Kak? sabar gitu dia. Ya Allah sayang, kata dia, aku udah bilang pakai baju itu bagus tapi masih nggak pede, dia ganti lagi. Suami aku kalau dia bisa bilang pusing, dia orang paling pusing kali ya deket-deket aku dulu gitu. Berarti tabiat artis begitu kali ya? Bisa jadi ya gitu. Saya kan Dayo kan Aku belum jadi artis beneran deh. udah keburu ditolong sama Allah kan. Masya Allah gitu, udah keburu ditolong. Ternyata Belum sempet dari perkara baju juga itu bisa makan waktu, bisa stres juga ya. Emang baju terus rambut. Jadi aku dulu kalau mau kemana-mana di rebonding teh. Rambut aku itu Ya Allah, itu kan lurus, makan waktu banget itu tapi ngerebonding. agak ikal, jadi suka banyak rambut keluar. Nah itu tuh menurut aku nggak rapi, jadi aku Ya sering ampun, ya catok. ampun. Jadi dulu kan nyatok bener-bener, cuma bener-bener. 15.000 Dulu atau aku 25.000 juga kan, gitu. zamannya catok. Kalau mau pergi kemana catok, mau ke undangan catok, pakai high heel, ya Allah, aja bilang melu deh gitu ya. Bener-bener penampilan nomor utama gitu ya. Nomor satu bener-bener ya. Capek gitu hidup gitu deh. Iya benar, hidup kayak gitu capek, malah rentan stres juga ya kan. Kalau sekarang aku punya baju bisa kehitung, alhamdulillah. Punya himar yang dipakai, kayaknya orang aja sampai tahu ini kalau nggak kuning merah. Sama. Kalau nggak kuning katanya krem lagi, ya hitam, itu paling 3 warna. Terserah, yang penting udah cuci bersih. Kagak nyampe kayaknya sekarang 10 juga gitu ya. Cuci kering pakai gitu ya. Karena kan dihisap kan. Ntar kalau misalnya numpuk begitu sampai ratusan, coba nggak dikasih. Ya Allah, bayangin teh dulu mari aku sampai nggak muat gitu ya. Itu karena kerudung segi 4 itu kan murah ya gitu, aku ininya beli itu kodian ya gitu lah ya. Aku nangis nih bentar. Dek, kenapa? Jadi deh segitu dulu aja untuk hari ini ya teman-teman. Mudah-mudahan Gangguan alam ini. ada manfaat dari podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, jangan sampai kayak zaman dulu ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Tapi mohon maaf ya kali ini. Sama, maaf lahir batin ya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.